Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1, Anda mendengarkan kami di frekuensi 91,70 MHz sebagai kanal informasi dan juga inspirasi untuk Anda. Pendengar, saya Mega Jahawan kembali menyapa Anda di program Mozaik Indonesia edisi 18 November 2024 dengan satu topik menarik untuk Anda, menyusun langkah sukses di dunia outdoor, dengan narasumber kami yang sudah terhubung bersama kami, Franciscus Xaverius W. Gatum. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu topik menarik untuk Anda di Mozaik Indonesia ya, edisi sore hari ini bersama satu narasumber kami, Kakak Franciscus Xaverius W. Gatum ya, dengan satu topik pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar, menyusun langkah sukses di dunia outdoor. Dan pendengar, kalau kita berbicara mengenai dunia outdoor, salah satu aspek yang tidak bisa dilepaskan ya, akan kebutuhan perlengkapan yang tepat nih untuk memastikan kenyamanan dan juga keselamatan selama beraktivitas di alam bebas. Dan pendengar, salah satu peralatan yang sangat penting ini adalah tenda ya, baik untuk berkemah, pendakian, atau kegiatan outdoor lainnya. Tenda ini pendengar bukan hanya sekedar tempat untuk berlindung ya, tetapi juga sebagai simbol kesiapan dan kenyamanan kita di tengah alam yang kadang tak terduga ya cuacanya. Dan kita sapa dulu nih ya, narasumber kita sore hari ini sudah ada Kak Franky ya. Kak Franky, selamat sore. Halo. Kak Franky, selamat sore. Apakah suara saya bisa terdengar? Oke. Baik, pendengar, kami masih berusaha agar terhubung dengan Kak Franky ya. Kakak coba itu stick kameranya. Sudah ini ya Kak ya. Kak Franky, bisa dengar suara saya? Halo, selamat sore. Baik, pendengar, kami masih berusaha untuk terhubung dengan Kak Franky ya. Coba itu stick kameranya. Coba Pak. Itu stick kamera. Nah ini.
Baik, selamat sore Kakak Frankie. Baik, kita masih menunggu gabungan dari Kak Frankie ya, pendengar kami jeda sebentar, kami hadirkan satu filler untuk Anda. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ya, pendengar kami masih berusaha untuk terhubung dengan Kak Frankie ya, yang sekarang sedang berada di Ruteng. Selamat sore Kak Frankie, apa bisa mendengar suara saya? Halo, selamat sore. Halo? Baik, selamat sore Kak Frankie. Ya, selamat sore Kak. Iya, mohon maaf ini terganggu ya jaringannya ya. Apa bisa mendengar suara saya Kak Frankie? Dengar Kak, dengar. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Kak Frankie yang sudah bersedia bergabung bersama kami on air bersama di sore hari ini di program Mosaik Indonesia. Ya Kak. Baik, untuk Kak Frankie, apa kabar di sore hari ini? Kabarnya baik Kak. Kabarnya baik, mudah-mudahan selalu baik ya Kak Frankie. Oke, siap Kak. Iya, Kak Frankie kan memulai usaha sewa tenda Flores ini sudah lama ya Kak ya, kalau boleh tahu ya? Iya Kak, ya benar. Oke, boleh diceritakan nih Kak Frankie ke pendengar RRI Labuan Bajo, bagaimana Kak Frankie memulai usaha sewa tenda di outdoor khususnya ini Kak Frankie? Oke, jadi baik Kak. Jadi untuk usaha sewa outdoor sendiri Mm-mm. ini kan berawal dari hobi. Oke. Hobi untuk mendaki Mm. gunung. Terus dalam perjalanan dari kegiatan kami sering naik gunung, Ya, saya secara tidak langsung itu punya peralatan camping pribadi. Oke. Terus dalam perjalanan gitu Kak, ada teman-teman atau adik-adik yang kebetulan pernah kuliah di Jawa, mereka mencoba untuk rental. Oke. Karena saya kan juga bingung waktu itu. Bingungnya kenapa? Karena saya pikir ini kan peralatan pribadi. Kenapa mereka minta sewa? Oke. Akhirnya kan dari situ mereka memaksa saya. Oke. Kakak, bagaimana kalau kakak punya alat camping ini kami sewa? Oke. Begitu. Akhirnya dari situ saya berpikir abangnya kan begini, hanya mau sekedar untuk kasih cuma-cuma saja begitu. Lalu Ya. mereka bilang, biar kami sewa saja. Sudah dari situ kakak dan para pendengar juga, dari mereka yang menyewa pertama ini,
maksudnya kan ada ini ya, maksudnya dari mulut ke mulut lah, bahwasanya saya ini menyediakan alat-alat camping seperti itu. Oke. Kak Riki memulai usaha sewa tenda ini sejak kapan nih Kak Riki? Kalau untuk usahanya sendiri ini sejak 2019. Jadi sewa tenda Flores ini berdirinya ini tanggal 19 Mei tahun 2019. Oke, berarti masih terhitung masih baru ya Kak Frankie ya? Ya, ya. Oke. Sudah berjalan 5 tahun lah. 5 tahun ya. Dan tadi kan Kak Frankie sempat menceritakan semua bermula dari hobi Kak Riki sendiri ya, suka daki gitu ya. Akhirnya teman-teman mulai bertanya, lama-lama itu menjadi sebuah peluang bagi Kak Riki sendiri gitu ya. Betul, betul. Oke, kalau dari segi ketertarikan, kenapa sih harus memilih sewa tenda ini dan di dunia camping selain sebagai sebuah hobinya Kak Riki sendiri? Apakah Kak Riki melihat bahwa Kak Vicky melihat bahwa ada peluang nih untuk pariwisata di Pagarai? Kalau saya lihatnya, kenapa saya memulai usaha ini? Karena dengan adanya peralatan camping ini kan secara langsung menghemat biaya. Oke. Jadi khususnya untuk para pelancong dari luar Flores ya, atau dari luar Manggarai, mereka juga tidak perlu ribet. Iya, betul, Atau betul. tidak perlu harus membawa peralatan camping mereka dari jauh seperti itu. Mm-mm. Terus yang lain juga ya bisa menambah teman lah. Oke. Sesama hobi pendaki seperti itu. Oke, baik. Dan memang potensi pasar juga menjadi bagian ya Kak Frankie ya yang membuat Kak Frankie semakin semangat di usaha ini begitu ya. Ya, betul. Oke, kalau dari segi tantangan nih Kak Frankie, pastikan adalah tantangan-tantangan sebelum Kak Frankie memulai usaha ini gitu ya. Mungkin ada yang mengatakan buat apa gitu ya harus kamu buka usaha ini, prospeknya tidak bagus atau seperti apa? Atau mungkin Kak Frankie menemukan tantangan lain saat memulai usaha sewa tenda Flores ini? Kalau tantangannya sendiri sih sejak awal kan banyak yang ragu ya, lebih khusus mungkin orang-orang kita di sini, Oke. orang Manggarai, karena mereka melihat tren pendakian itu kan sesuatu yang baru atau sesuatu yang langka lah di Manggarai, sehingga mereka berpikir untuk apa kita harus pergi mendaki, toh kita ini kan orang pegunungan, di sekeliling kita ini kan daerah gunung. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu juga kan disupport lah dari teman-teman sih, makanya saya juga berani untuk memulai gitu. Berarti memang Mungkin tantangan. kalau ya Kak, mungkin kalau secara umum ya, kalau tantangannya sendiri sih saya lebih takut kalau seumpamanya perubahan tren atau gaya hidup masyarakat yang dapat mempengaruhi minat terhadap camping. Mungkin seperti itu untuk sementara. Oke. Dan itu apakah untuk menjawab tantangan itu Kak Frankie sendiri sudah menyiapkan opsi lain gitu Kak Frankie? Kalau opsi ya yang tentunya kan kita sudah siapkan. Dimana juga kan saya juga mempersiapkan misalnya promo-promo alat-alat camping terhadap anak-anak sekolah seperti itu. Terus kadang juga membuat kegiatan camping ya seperti itu. Iya. Dari kami teman-teman juga. Oke, berarti memang opsi lain itu memang sudah dipersiapkan ya Kak Frankie ya? Iya Kak. Siap. Oke, kalau memang ini Kak Frankie jenis tenda nih. Jenis tenda lalu peralatan-peralatan camping yang akan Kak Frankie sewakan ke calon pelanggan gitu ya. Adakah tips dan trik khusus dari Kak Frankie untuk memilih jenis tenda yang dipakai harus seperti apa? Apakah harus sesuai dengan lokasi camping atau seperti apa itu Kak Frankie caranya? Ya. Kalau tips dari kami maksudnya untuk menyewa tenda ini
usahakan untuk camping di daerah kita untuk sekarang ini kan Ya. musim hujan Mm-mm. itu tendanya usahakan yang double layer, maksudnya ada penutupnya semacam itu Mm-mm. biar terhindar dari musim hujan. Oke. Terus yang kedua juga untuk pendaki pemula juga atau mereka yang mau untuk bercamping itu jangan lupa juga untuk membawa perlengkapan seperlunya, obat-obatan pribadi ataupun semacam sleeping bag itu, seperti Oke. semacam kasur untuk selimut semacam itu. Oke. Dan memang tetap memilih kualitas yang bagus ya Kak Frankie ya, supaya lebih jangka panjang begitu dari fungsinya ya, dari kemanfaatannya begitu ya. Ya Kak, ya. Jadi ya untuk setiap penyewa juga, kalau seumpamanya mereka menyewa alat-alat camping di sewa tenda Flores, itu biasanya kami melakukan pengecekan dulu bersama si calon pelanggan. Maksudnya bagaimana kami memastikan bahwasannya alat-alat camping ini Ya. menunjang untuk mereka pergi camping semacam itu Kak. Oke. Gitu. Terus kita juga kan biasa juga untuk simulasi untuk mendirikan tenda kepada mereka yang rencana untuk camping. Bagaimana cara mendirikan tenda, terus apa saja yang harus dibawakan pada saat kegiatan perkempingan ataupun pendakian semacam itu. Oh, oke, baik. Dan memang itu juga menjadi bagian yang penting ya Kak Frankie ya dalam usaha sewa tenda ini ya. Ya Kak, betul. Oke, kalau langkah-langkah yang perlu Kak Frankie ambil untuk membangun kepercayaan pelanggan, khususnya di bisnis sewa tenda ini. Pernah nggak sih Kak Frankie merasa untuk menarik kepercayaan pelanggan itu salah satu faktor yang penting dalam menjaga jangka panjangnya dari usaha sewa tenda Flores ini? Mungkin upaya untuk meningkatkan bagaimana pelanggan semakin tertarik. Ya mungkin usahanya kan kualitas alat-alat camping itu harus memadai. Terus kita bisa memastikan kepada calon penyewa juga bahwasanya perlengkapannya itu apa-apa saja. Terus kita juga memberi edukasi apa saja yang dibutuhkan terhadap calon penyewa. Ini seperti itu kita sejauh ini. Oke, sejauh ini memang utamakan kualitas juga ya, sehingga mendatangkan kepercayaan begitu ya dari pelanggan ya. Ya, betul. Betul. Oke, kalau sejauh ini nih Kak Frankie sejak 2019 sampai dengan 2024, otomatis kan Kak Frankie sudah pernah menemui pelanggan-pelanggan dengan karakter yang berbeda begitu ya. Ya, betul. Nah, selama itu tuh ada nggak sih Kak Frankie faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pelanggan untuk menyewa tenda di tenda Kak Frankie sendiri? Maksudnya mempengaruhi Selain dari kualitas gitu, apakah memang ada hal lain selain dari kualitas yang mempengaruhi pelanggan untuk oke, saya mau sewa tenda di sewa tenda Flores gitu? Ya mungkin hal-hal lain ya selain kualitas ya juga mungkin kepercayaan ya. Kepercayaan terus kita juga kan biasa juga kalau untuk penyewa-penyewa yang sering Oke. kita biasanya adakan promo semacam itu. Oke. Atau adakan potongan terhadap calon penyewa semacam itu. Oke, itu salah satu triknya ya Kak Frankie ya. Iya. Oke. Kalau untuk lokasi di Kak Frankie, sewa tenda Flores ini bisa untuk penyewaan hanya di daerah Ruteng atau memang lintas Flores ini Kak Frankie? Kalau untuk sejauh ini Kak, untuk penyewaan alat camping ini bukan hanya di Ruteng saja, bisa mencakup Labuan Bajo atau Manggarai Barat, Manggarai Timur, bahkan sampai ke Bejava. Ada beberapa event dari Bejava juga, mereka menyewa alat-alat campingnya juga dari Ruteng sini, dari sewa tenda Flores. Oke, berarti memang tidak hanya di Ruteng ini ya, sudah banyak yang mengenal sewa tenda Flores ya.
baik di Manggarai sendiri ataupun sampai ke Bajawa gitu ya Kak Frankie ya. Ya, betul Kak. Betul. Ya, Keren Kak. sekali. Baik pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di program Mozaik Indonesia edisi 18 November 2024 dengan satu topik menarik untuk Anda menyusun langkah sukses di dunia outdoor bersama narasumber kami Franciscus Xaverius Wegatum, Anda bisa meninggalkan pesan Anda pendengar di line WhatsApp kami di 081238231987. Kami jeda sebentar pendengar, Mozaik Indonesia akan kembali lagi untuk Anda. Kemiskinan identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Ini merupakan fenomena dan kejadian yang terasa ketika seseorang berada pada posisi miskin. Kemiskinan menjadi trending isu di seluruh negara di dunia, terwujud melalui penandatanganan dan deklarasi Millennium Development Goals (MDGs) pada bulan Oktober 2000. Pemerintah Indonesia dengan 188 negara di dunia bersepakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan, antara lain pengurangan kemiskinan dan kelaparan, menurunkan angka kematian balita, meningkatkan kesehatan kehamilan ibu dan anak, dan menyediakan pendidikan dasar. Hal ini sebagai indikator dari keberhasilan pembangunan suatu negara ketika dapat terentaskan. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami kembali untuk Anda di program Mozaik Indonesia edisi 18 November 2024. Kak Frankie masih bersama kami terhubung melalui line WhatsApp ya pendengar dengan beberapa topik pertanyaan ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk ini Kak Frankie di line WhatsApp RRI Labuan Bajo. Oke, siap Kak. Iya, ini ada pertanyaan pertama nih dari pendengar kita, dari Lani Wae Kesambi. Selamat sore Kakak Frankie, senang sekali akhirnya RRI bisa mengundang Kakak Frankie. Kakak, saya mau izin tanya, apa yang membuat bisnis sewa tenda Kakak Frankie berbeda dari layanan outdoor lainnya yang ada di Manggarai? Silakan Kak Frankie. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Adik Lani. Mungkin saya bisa menjawab. Yang membedakan sewa tenda Flores dari penyewa yang lain itu mungkin dari kami punya produk dan kami punya promosi juga mungkin cukup dikenal ke beberapa lapisan, jadi khususnya terhadap anak-anak sekolah ataupun pelajar umumnya seperti itu. Terus peralatan camping dari sewa tenda Flores juga kan itu sudah mengcover setiap kebutuhan dari para penyewa. Maksudnya apa-apa yang mereka butuhkan itu sudah terjawab atau sudah ada di tempat penyewaan sewa tenda Flores. Mungkin seperti itu sih Kak. Oke, baiklah nih, mudah-mudahan pertanyaan Anda terjawab ya. Ada tanggapan dari Kak Frankie untuk Anda sore hari ini. Terima kasih juga untuk Lani di Wae Kesambi ya. Selamat sore untuk seluruh pendengar RRI di Wae Kesambi. Ini ada lagi di Kak Frankie nih, pertanyaan lagi dari pendengar RRI Labuan Bajo. Rupanya yang mengirimkan pesan ini Kak Frankie sepertinya anak-anak suka healing ya, suka hiking, suka sewa-sewa tenda ini ya.
Ini ada Riko dari Sernaru. Kak selamat sore. Wah Kak ini. Berarti sepertinya orangnya kenal nih dengan Kak Frankie. Kak selamat sore. Ini Riko. Kak bagaimana Kak bisa memilih jenis tenda dan peralatan camping yang akan Kak sewakan? Silakan Kak Frankie. Oke, jadi ya untuk membeli jenis tenda ini kan disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya seumpamanya para penyewa jumlahnya 3 orang itu, yang jelas kami menyiapkan tenda yang ukuran 2 sampai 3 orang. Begitupun kalau seumpamanya para pelajar, seumpamanya ada 7 sampai 8 orang itu kami mempersiapkan tenda khusus yang berkapasitas 4 sampai 5 orang. Sehingga para penyewa itu cukup menyewa 2 tenda saja. Oke. Sehingga para penyewa juga kan tidak kebingungan kami jumlah orangnya berapa, kira-kira tenda yang mana yang pas untuk kami sewa. Seperti itu sih Kak. Oke, berarti Kak Frankie juga memberikan solusi ya untuk para penyewa ya? Ya, betul sih Kak. Oke, baik. Kita jeda sebentar untuk pertanyaan dari pendengar kita ya, Kak Frankie. Kita lanjut dengan dialog kita mengenai topik ini tadi ya. Tadi kita sudah sampai di bagaimana saja strategi dan kiat-kiat dari Kak Frankie gitu kan ya. Bagaimana untuk memilih kualitas tenda yang bagus untuk calon penyewanya. Lalu ini dari segi inovasi nih Kak Frankie. Ada nggak sih Kak inovasi yang Kak Frankie kenalkan dalam usaha sewa tenda ini untuk membedakan diri dari kompetitor? Sepertinya ini tadi sudah terjawab ya pertanyaan dari Lani tadi ya, Lani Wai Kesambi. Silakan Kak Frankie. Ada yang yang membedakan Kak Frankie dengan kompetitor mungkin? Mungkin inovasi dari kami sih, kami dari Sewa Tenda Flores. Mungkin yang pertama ini jaringan kami juga. Kalau seumpamanya ada event-event, maksudnya kita juga sering menjadi sponsor ataupun jadi mitra untuk kerjasama. Ya. Semacam itu sih. Terus inovasi lain ini mungkin sejauh ini yang kami buat selama ini kan lebih ke promosi sih, atau melakukan potongan-potongan diskon atau bonus alat penyewaan terhadap khusus untuk anak sekolah atau pelajar. Maksudnya inovasi yang sering kami lakukan itu ketika ada event-event besar seperti 17 Agustusan atau mungkin hajatan mau tahun baru, seperti itu sih Kak. Oke. Dan itu langkah-langkah yang Kak Frankie sudah jalani selama ini sebagai salah satu bentuk inovasi dari Sewa Tenda Flores ya Kak Frankie ya? Ya, betul sih Kak. Nah, kalau dari segi pemasaran nih Kak Frankie untuk memperkenalkan Sewa Tenda Flores, media apa saja yang sudah Kak Frankie pakai selama ini bersama tim untuk memperkenalkan, oh ada nih Sewa Tenda Flores, stay-nya di Ruteng, jadi Anda sudah bisa menyewa untuk keperluan camping Anda ataupun hajatan atau acara-acara lainnya gitu. Apa langkah-langkah yang sudah Kak Frankie ambil untuk memperkenalkan Sewa Tenda Flores kepada halayak? Jadi untuk sejauh ini yang kami lakukan awal mula untuk kami perkenalkan dulu di YouTube. Nanti ya teman-teman atau pendengar juga bisa melihat YouTube Sewa Tenda Flores. Di situ awalnya kami memperkenalkan semacam tren camping. Tren camping, oke. Kami banyak mengupload video-video camping di YouTube. Setelah dari YouTube waktu itu, setelah banyak respon positif dari para penggiat atau pecinta alam juga, pelan-pelan kami buka media sosial Facebook. Oke. Dari Facebook, terus Facebook juga sama, namanya Sewa Tenda Flores, terus ke Instagram. Karena jangkauannya lebih luas katanya di Facebook sama Instagram. Baru di akhir-akhir ini Kak, kami sudah mulai buat akun TikToknya Sewa Tenda Flores. Oke. Sehingga media promosinya lebih banyak di media sosial seperti itu.
Oh oke, berarti memang sewa tenda Flores sendiri sudah mengoptimalkan dari sosial media ya, termasuk tadi sudah sampai ke TikTok ya Kak Franky ya? Iya, betul betul sih Kak. Oke, sejauh ini memang apakah itu sudah ada feedback nih Kak Franky dari pemanfaatan sosial media yang selama ini Kak Franky terapkan di sewa tenda Flores? Yang jelas, yang tentunya ada sih Kak. Ada ya? Maksudnya memudahkan para pelanggan untuk mengakses seperti itu sih Kak. Oke, berarti sewa tenda Flores sudah dikenal nih ya oleh masyarakat Manggarai dan di luar Manggarai khususnya ya Kak Franky ya, karena memang dengan lokasi ruteng yang cukup strategis untuk berlibur dengan menggunakan tenda itu hal yang menarik ya Kak Franky ya. Iya Kak, betul sih Kak. Oke, ini dari ada pertanyaan masuk lagi ini Kak Franky dari pendengar RRI Labuan Bajo. Ada Lian dari KPR. Selamat sore kakak penyiar, selamat sore Kak Franky. Kak kalau di Ruteng lokasinya di mana? Nah ini pertanyaannya sederhana nih Kak Franky silakan. Oke. Jadi untuk lokasi penyewaan sewa tenda Flores ini teman-teman daerahnya di Lempe di Kelurahan Pau. Dan Oke. untuk lebih memudahkannya lagi, nanti bisa tinggal share lokasi aja sewa tenda Flores nanti muncul. Itu. Oke, berarti lokasi dari sewa tenda Flores ini ada di Lempe ya? Iya, di Lempe Kelurahan Pau itu Kak. Oke, bisa di-spill nggak nih Kak Franky nomor mana yang mungkin dihubungi? Mungkin Lian dari KPR mau berlibur ke Manggarai Tengah terus mau menyewa mungkin ya, silakan Kak Franky. Oke, siap Kak. Jadi untuk nomor bisnisnya bisa di WA, bisa dicatat di nomor 081 337 460 401. 401. Oke, untuk klien dari KPR, selamat sore KPR ya. Mudah-mudahan tanggapan dari Kak Franky bisa menjawab kebingungan Anda selama ini kalau mau mencari sewa tenda gitu ya, khususnya di daerah Manggarai. Ini lokasinya di Pau ya, Lian ya. Ini Kak Franky tadi sudah meninggalkan pesannya di 0813 3746 0401. Jadi Lian bisa langsung WA ya ke nomor bisnis dari sewa tenda Flores. Oke, baik Kak Franky, kalau dari keuntungan nih, kita ngomongin soal keuntungan. Keuntungan itu kan tidak harus soal uang ya Kak Franky ya. Iya, betul. Ya, keuntungan sendiri nih dari menjalankan usaha sewa tenda Flores, yang mana sekarang kan semakin populer ya aktivitas outdoor, terutama di Indonesia, apalagi sekarang di Manggarai juga sudah mulai populer. Ada nggak sih Kak Franky keuntungan selain keuntungan tadi gitu? Oke, kalau untuk keuntungan sih Kak, untuk sewa tenda Flores ini kan bisa menambah jaring atau pertemanan. Oke. Terus di persewaan sewa tenda Flores sendiri ini untuk yang berjalan selama ini itu juga jadi tempat persinggahan untuk para apa ya, para uh, yang hobi healing ya, atau para pelancong yang dari jauh. Maksudnya mereka juga mencari informasi di sewa tenda Flores. Misalnya banyak juga yang pertanyaan seperti itu, Bang, kira-kira spot camping yang bagus di sini di mana, semacam itu. Sehingga di sewa tenda Flores ini juga menjadi pusat informasi untuk tempat-tempat camping yang cocok untuk di daerah Flores atau di Manggarai maupun di Manggarai Timur, semacam itu sih Kak. Oke. Berarti memang ada lah ya gitu ya keuntungannya Ya, untuk Kak Franky dan juga tim dari sewa tenda Flores gitu ya. Baik, ini Kak Franky kita masih menerima line WhatsApp ya dari pendengar kita. Ada lagi nih satu pertanyaan dari pendengar kita dari Willy. Willy dari Boleng Pacar. Selamat sore kakak penyiar, kakak Mega. Salam kenal, saya Willy dari Boleng Pacar. Baik, selamat sore Willy dari kota Boleng Pacar. Apa kabar Boleng sore hari ini? Baik. Ini ada satu pertanyaannya nih, sederhana sekali nih Kak Franky. Sewa tendanya ada maksimal berat badan kah? Silakan Kakak Franky. Oke,
Oke, jadi untuk maksimal sih tidak ada karena kapasitas tenda ini kan itu variasi mulai dari 2 sampai 3 orang, Hmm, 4 sampai 6. Sehingga kalau untuk maksimalnya sih tidak ada sih Kak, gitu. oke. Karena untuk berat sih saya rasa bisa di ini sih, bisa disesuaikan dengan tenda sih. Itu. Oh, oke. Berarti memang orang-orang yang double size juga bisa ya, Kak Frankie ya, karena ada Iya, ininya bisa ya. sih Kak. Ah, ya, kecuali Hmm. kalau begini Kak, seumpamanya mau sewa kursi ya, Mm, mm, kursi mm. lipat kan, nah disesuaikan. Ada ukuran size L, XL, XXL kan itu bisa disesuaikan dengan berat badan seperti itu. Terus kalau untuk apa kasur gantung atau semacam hammock itu kan ada maksimal, misalnya maksimal berat badan itu 150 kg. Oke. Kalau umpamanya lebih dari itu yang berpengaruh robek. Kalau untuk tenda sih tidak ada sih Kak. Tidak ada ya. Oke, oke, oke. Baik, Willy dari Boleng Pacar, mudah-mudahan pertanyaan Anda bisa terjawab ya. Dan jangan khawatir ya kalau Anda mau berlibur dan menggunakan jasa dari sewa tenda Flores, jangan khawatir kalau berat badan Anda mungkin agak double size gitu ya, Kak Frankie ya. Baik, ini masih ada satu pertanyaan nih Kak Frankie dari pendengar kita. Ada Denny dari Lembor. Selamat sore Kakak Frankie, salam kenal. Kakak, jika ada kerusakan dari tenda yang kami sewa, itu prosedurnya seperti apa Kakak? Atau ada kontrak sebelum menyewa? Oke, jadi untuk para penyewa atau Mm-mm. calon penyewa, untuk ketika ada kerusakan itu semacam ada perjanjian awal sih Kak. Dan itu juga kami kasihkan kepada konsumen kami atau calon penyewa. Begitu. Jadi untuk kerusakan itu disesuaikan dengan tingkat kerusakan Hmm, semacam itu. Tapi biasanya selama ini ketika ada kerusakan itu dari penyewanya langsung apa ya? Maksudnya mereka langsung ganti kerusakannya seperti apa. Itu kalau seumpamanya kerusakan-kerusakan kecil itu yang memungkinkan untuk direparasi, saya rasa itu tidak perlu biaya sih Kak. Itu. oke. Tapi memang sebelum melakukan proses penyewaan pasti ada ini ya Kak Frankie, ada pembicaraan begitu ya? Ya, ada pembicaraan Kak, termasuk jaminannya KTP semacam itu. Dan Oke. banyak semacam itu sih Kak. Oke, berarti itu juga dipakai ya sebagai bentuk kenyamanan dan supaya antara penyewa dan juga Kak Frankie-nya sama-sama menemukan kenyamanan gitu ya Kak Frankie ya kurang lebih. Iya, betul betul Kak. Siap. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Frankie. Adakah pesan dari Kak Frankie sendiri nih untuk teman-teman kita khususnya Manggarai dulu ya yang mau memulai usaha terus mungkin bingung harus mulai dari mana, apakah harus bermodalkan uang dulu atau bermodalkan niat dulu gitu. Silakan. Mungkin Kak Frankie ada pesan untuk generasi muda deh khususnya deh. Kalau pesan dari saya, apapun kamu punya usaha itu intinya konsisten. Konsisten seperti apa? Konsistensi sendiri. Maksudnya seperti apa? Kalau kamu ada niat usaha A atau B ataupun C, maksudnya kamu tetap konsisten. Bahwasanya usaha A ini, A, B atau C ini kan pelan-pelan dia akan berkembang. Begitu juga dengan sewa tenda Flores. Awalnya kan bukan karena saya punya modal banyak, tapi kan memang modal pertemanan juga ada. Dari teman kita bantu promosi dan Mm-mm. teman ini sendiri promosi ke temannya, sehingga secara tidak langsung apa yang kita usahakan atau persewaan saya juga dulu mulai berkembang. Mm-mm. Seperti itu sih Kak. Intinya konsistennya kita seperti apa. Oke, memang konsisten ini dibutuhkan untuk segala jenis bidang usaha apa saja yang kita mau jalani begitu ya Kak Frankie ya? Iya betul Kak. Oke, baik. Ini ada pertanyaan terakhir dari pendengar kita nih, Kak Frankie. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 39 menit ya. Kita dibatasi oleh waktu dan tidak terasa kita sudah banyak mengobrol ya. Ini dari Fani dari Cowan Dereng. Kakak Frankie, apakah kalau mau sewa bisa dibawa ke rumah? Itu di prosesnya seperti apa ya, Kakak?
seumpamanya ada pesanan seperti itu, biasanya kami layani juga sih Kak. Mm-mm. Tapi kan kami biasanya pastikan Mm-mm. maksudnya peralatan penting apa yang mau disewakan. Jangan sampai kita sudah membawa sebagian peralatan camping atau sesuai pesanan, ternyata ada penamaan lagi. Semacam itu. Itu sih maksudnya kendala di lapangan. Oh. Tapi selama ini Mm-mm. ketika ada event-event besar Mm-mm. angkatan di Labuan Bajo, kami juga turun langsung ke Labuan Bajo, maksudnya untuk mempersiapkan perlengkapan camping, termasuk bagaimana mendirikan tenda sampai proses terakhir membongkar tenda kembali sampai packing atau balik lagi ke tempat penyewaan, semacam itu sih Kak. Oke, dan kembali ke semula tadi ya, harus tetap ada pembicaraan gitu ya, Kak Frankie ya. Iya, betul kan. Oke, baik. Kak Frankie, terima kasih untuk waktunya sore hari ini sudah mau bergabung bersama kami berbagi cerita tentang sewa tenda Flores ke pendengar RRI Labuan Bajo. Juga mau ngucap terima kasih untuk para pendengar kita yang sudah mengirimkan pesan ya. Ada Lani tadi dari Waikesambi, ada Riko, ada Lian dari Kaper, ada Willy ya kalau nggak salah tadi Willy dari Boleng, terus ada Denny dari Lembor dan juga Fani dari Cowandereng. Terima kasih juga untuk Kak Frankie yang sudah setia bersama kami berbagi ilmu dan kiat-kiatnya. Satu pesan terakhir tadi dari Kak Frankie mengenai harus konsisten dengan usaha yang dimulai. Kurang lebih seperti itu ya Kak Frankie ya. Iya, betul Kak. Ya. Baik, terima kasih banyak Kak Frankie. Kami nantikan lagi kalau berkunjung ke Labuan Bajo, kita dialog lagi langsung ke studio RRI Labuan Bajo untuk berbicara lebih jauh ya tentang sewa tenda Flores gitu ya. Mohon maaf tadi ada kendala di awal kita memulai live ya, mungkin karena jaringan gitu ya. Jadi kami alihkan ke line telepon melalui WhatsApp. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah setia bersama kami sejak pagi tadi pukul 5 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Labuan Bajo. Saya Mega Jahaman dan juga narasumber kami Franciscus Xaverius Wegatum, owner dari sewa tenda Flores. Pamit dari ruang dengar Anda pendengar di program Mozaik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan